Silakan Sarung Kiai pertama kali datang di sini. Saya pun perkenalkan dia di Singapura. Saya ada mengajar di tempat Badan Pelajaran Agama Islam Singapura. Alhamdulillah 2 kali, dan minggu lepas jumpa di Masjid Ba'alawi. Itu Kiai Muhaimin daripada Pandeglang, Banten. Dari Persekutuan Ulama-Ulama Banten yang kita masyhur, Syekh Nawawi Banten. Ya, luar biasa, Syekh Abdul Karim Banten, dan juga Kesultanan Banten, Senang Dorong Jati, dan juga daripada Abu Yadim Yati dan sebagainya. Kita mendengar sekarang kadar 10-15 minit daripada beliau. Mudah-mudahan mutiara kata dapat kita manfaatkan pada petang ni. Tidak masuk. Terima kasih. Silakan Kiai Muhammad untuk menyampaikan tausiahnya. Al-Mashkur, fadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أشرف المخلوقين إمام الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaibul kiram, para masyayikh nizam, para habaib, para kiai, para ustaz, dan wabil khusus tuan guru, tuan rumah, yaitu Syekh Abdul Hafiz. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqamah untuk membimbing, membawa dan mengarahkan semua masyarakat dan jamaahnya menuju jalan yang Allah ridhai, melewati ajaran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Syukran jazakallah khair Syekh Hafiz. Alhamdulillah, saya dengan berkah beliau saya boleh sampai ke Cenderam ini, dan saya alhamdulillah melihat bagaimana perkampungan Cenderam ini dan terasa sejuk. Insyaallah ini semua karena keberkahan ittisal dan irtibatnya beliau dengan para ulama, para masyayikh, dan juga para habaib semua. Sehingga alhamdulillah insyaallah saya yakin jangankan dihadiri oleh para ulama dan para habaib, dengan menyebut namanya pun sudah cukup rahmat Allah turun. Apalagi ini datang dan hadir duduk bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, saya dalam waktu yang singkat ini, satu, saya mengungkapkan rasa bersyukur dan terima kasih. Alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan barakah ini, yang alhamdulillah di bawah naungan dalam isyrafnya Syekh Hafidh ini, alhamdulillah. Kemudian rahimakumullah, saya merasa senangnya dengan berkumpul para habaib dan juga tuan-tuan, puan-puan semua. Disebut dalam kitab Al-Bayjuri, karena Ibrahim Al-Bayjuri dalam hasyahnya Fathul Qarib dalam Babil Jum'ah, katanya majtama'a arba'una mu'minan illa fi waliyun min awliyaillah. Tidaklah berkumpul 40 orang mukmin, dan saya yakin di sini semua orang mukmin, kecuali di situ ada satu dari kekasih Allah.
insya Allah. Siapakah itu kita tidak tahu. Allah rahasiakan kekasihnya. Kenapa? Supaya kita semua berbaik sangka. Siapa tahu ini kasih Allah, ini kasih Allah, kasih Allah. Sehingga kita dalam majlis yang mulia ini tidak ada satu perasaan kita merasa lebih. Tidak perasaan kita merasa lebih agung dari siapapun, tidak. Justru dalam majlis yang mulia ini mari kita berlomba-lomba untuk lebih merendahkan hati kita. Siapa yang lebih rendah hatinya, dialah yang akan paling banyak mendapatkan anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataannya Imam Sya'rani dalam kitab Al-Uhudil Muhammadiyah Anwaril Qudsiyah. Beliau mengatakan, innal imdadatil ilahiyah hukmuha ka hukmil ma tajri fis safaliyat. Beliau mengatakan bahwasannya anugerah Allah, rahmat Allah, pemberian Allah itu hukumnya seperti hukum air. Semakin rendah tempat maka semakin banyak berkumpulnya air. Semakin rendah hati kita maka semakin banyak berkumpulnya anugerah Allah dalam hati kita. Maka mari kita di tempat yang mulia ini berlomba-lomba untuk merendahkan hati kita, sehingga kita merasa tidak ada yang lebih rendah daripada saya. Karena kita tahu rahimakumullah, jangan tertipu dengan banyaknya salat, jangan tertipu dengan banyaknya sedekah. Karena Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa bukan dalam amal, takwa bukan dalam sedekahnya, tapi takwa di sini. Setiap orang yang bertakwa hatinya itu secara otomatis anggota badannya akan bertakwa. Tapi tidak semua orang yang berbuat baik zahirnya hatinya takwa. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Kalau orang itu hatinya baik, secara otomatis semua perbuatannya, perkataannya semua baik. Walaupun terdengar suaranya pahit, tapi karena lahir dari hati yang takwa, tetap walaupun perkataan pahit itu obat bagi hati semua. Seperti kita banyak mendengar kita bagaimana ada para aulia, para ulama, para habaib kalau berbicara seperti maki-maki, tapi beliau berkata kasar maki-maki, tapi hati merasa nerima, ya. Berarti mereka walaupun perkataannya kasar, perkataannya seperti menyakitkan, tapi karena lahir dari hati yang takwa, tetap walaupun pahit seperti obat. Walaupun diindah-indah perkataannya, walaupun diindah-indah perbuatannya, tapi kalau lahir dari hati yang tidak bertakwa, tetap itu tidak akan masuk dalam hati kita. Rahimakumullah, saya sering mendengar dari guru saya Al-Habib Hasan Syadhi rahimahullah radhiyallahu an, beliau sering berpesan, awas jaga dengan ilmu. Al-ilmu ilmani, nurul ilm wa lafzul ilm. Ilmu terbagi dua, ada cahaya ilmu, ada lafaz ilmu. Fanurul ilmi fasadafhal qalb wa nurul ilm hujjatun alaihi. Beliau mengatakan kalau cahaya ilmu akan diterima oleh hati semua, tapi kalau lafaz ilmu itu akan berbahaya atas dia sendiri. Ini rahimakumullah. Makanya beliau sering mengatakan, katanya nurul ilm, ada nurul ilm la yuhsinu illa taqi wa lafzul ilm yuhsinu taqiyun wa fajir. Beliau mengatakan bahwa katanya kalau cahaya ilmu itu tidak ada yang mampu meraih kecuali orang yang hatinya bertakwa. Sehingga kita belajar memerlukan tata krama, etika, adab, santun, hormat, baru dia akan mendapatkan dan meraih cahaya ilmu. Tapi kalau dia tidak memakai etika, walaupun duduk lama dengan guru dan kiai, tidak menjaga etika, tidak menjaga maksiat, betul dia akan mendapatkan ilmu tapi kosong dari ruh dan hakikat ilmu. Karena kalau lafaz ilm, yang baik, yang tidak baik, orang tidak baik, semua akan meraihnya. Seperti kita saksikan banyak
Orang-orang yang non muslim pun yang hafal Quran ada, yang hafal hadis ada. Mereka itu tidak mendapatkan cahaya ilmu, yang mendapatkan hanya lafadznya ilmu. Itu rahimakumullah. Maka mari dalam pesan ini mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk merendahkan hati kita, duduk dengan etika dan tata krama. Insya Allah akan nanti banyak penceramah-penceramah yang masya Allah, orang-orang hebat, orang-orang alim. Kita ambil cahayanya. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari majlis ini kecuali sudah diampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar ini kecuali hati kita sudah bertambah bercahaya dan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna mahabbatar rasul mi'yarul iman. Karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur keimanan kita semua. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Baik, kalam dan berkah Muhammad Bismillah, kalam yang sangat merasai dalam hati kita supaya dapat mencontohi. Yang paling penting itu sifat tawadhu ilallah. Bagaimana disebut, lagi rendah kolam tanah itu lagi banyak air. Walaupun di atas bukit sekalipun, kalau tanah itu rendah, insya-Allah akan menakung air. Mudah-mudahan kita hati-hati kita pun seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Kiai Muhammad kita diberi Allah keberkatan, sehat walafiat, diberikan banyak umur, keberkatan, dapat sentiasa menyampaikan ilmunya, manfaatnya di dunia akhirat ni. Dan mudah-mudahan di Al-Jannami, mudah-mudahan insya-Allah ada 1 hari 2 hari, mungkin Kiai ini 3 hari di sini. Kalau kita boleh berkenal-kenalan, kita adakan majlis ni bukan sekadar nak datang balik, dapat kita manfaatkan diri kita, keluarga kita, dapat berkenal-kenal para habaib, para Kiai. Yang mana kata Kiai Syafi'i Menanda rahimahullah dulu yang pernah hadir di sini, hanya Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat kita melihat wajah-wajah para alim ulama.